Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat selalu. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak berangkat? Ya. Berangkat semua, ge? Ya, alhamdulillah. Untuk mengalih pembelajaran ya, ini Pak Izu terangkan dulu ya. Ini kakak ini kelas 5, kelas 4 kok digabung gimana toh Pak? Nah, ceritanya ada guru yang izin, kelas 5 ini, kemudian yang kelas 4 dijadikan satu ruangan. Enggak apa-apa, Nanti kelas 5 kita akan belajar tentang hari kiamat ya. Tentang hari kiamat. Kemudian yang kelas 4 nanti kita akan belajar tentang tumbuhan ya, tentang tumbuhan. Untuk mengalih pembelajaran kita awali dengan berdoa. Pak Izu minta Kak Hasan untuk memimpin doa. Kak berdoa. Angkat tanganmu, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya biar semangat ya, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Hafal? Hafal ya. Are you ready? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita kenal segala sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, ketegangan dan berani. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas bergerak untuk kita. Perjuangan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, terima kasih.
Oke, alhamdulillah guys, semangat semuanya ya. Ya, oke, Pak Izu sekarang menerangkan yang kelas 5 dulu. Yang kelas 4 tolong diem ya. Nanti begitupun sebaliknya. Ketika Pak Izu menerangkan di kelas 4, yang kelas 5 diem. Gitu ya. Oke, hari ini kita yang kelas 5 dulu ya, belajar tentang hari akhir ya. Hari akhir. Nih. Tentang meyakini adanya hari akhir, yaitu tentang konsep makna hari akhir, kemudian tentang kiamat sugro dan kubro beserta contohnya, kemudian tanda-tanda hari kiamat, kemudian nama-nama hari akhir, dan hikmah beriman kepada hari akhir ya. Hari akhir, rukun iman yang keberapa, Kak? Kelima ya. Oh, udah lupain gimana? Kelima ya. Kita harus beriman kepada hari kiamat atau hari akhir ya. Kemudian ini tentang kiamat sugro dan kubro. Ada yang sudah mengetahui kiamat sugro dan kubro? Kiamat sugro itu apa? Hah? Kiamat sugro yaitu kiamat kecil ya, kiamat kecil yaitu hari kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Ditandai dengan apa itu? Gempa, bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan lain sebagainya. Itu dianggap sebagai apa tadi? Kiamat sugro ya. Sudah ada gambaran nggih? Kemudian kalau kubro berarti kebalikannya kecil apa? Besar ya, kiamat yang besar. Contohnya apa kiamat besar itu? Kiamat besar itu? Iya, kalau kiamat kubro Kak, itu semua alam Kak hancur ya. Hancur semuanya, tidak ada yang bersisa. Oke. Kalau gempa bumi di suatu daerah masih, yang daerah lain masih aman. Kemudian kalau tsunami di daerah misalkan Aceh, nah yang di Jawa masih aman. Kalau kubro, kiamat kubro itu semuanya hancur ya dalam. Iya semuanya, ya. Bumi ini hancur semuanya. Bumi seisinya, ya. Ya bumi ya seisinya manusia, hewan, tumbuhan lain sebagainya itu hancur semuanya. Itu namanya kiamat kubro, ya. Nah, tentang kiamat Kak, itu ada di dalam surat Al-Qari'ah, ya. Kakak hafal surat Al-Qari'ah? Hafal ya? Coba kita lafalkan sampai ayat kelima aja. Oke, ayat kelima aja ya. Yang kelas 5 melafalkan surat Al-Qari'ah sampai ayat kelima. Oke. Yang kelas 4 kalau bisa menirukan, sudah hafal enggak apa-apa menirukan, oke? Bisa? Bisa? Bisa ya. Oke, berarti bisa ya, udah hafal Al-Qari'ah juga enggak apa-apa. Kita lafalkan bersama-sama, oke? Melafalkan surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Wa ma yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nggih, sampun nggih ayat 1 sampai 5. Hafal ya Kakak nggih? Ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu hari kiamat. Tahukah kalian hari kiamat itu? Tahu? Ya, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kalian apa hari kiamat itu? Pada hari itu, pada hari itu manusia itu seperti laron. Kakak tahu laron? Tahu. Ya, yang berterbangan. Manusia itu nyari arah, ya Allah, jaluk pitulungan, Kak. Ya, laron yang berterbangan. Kemudian dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya Allah, gunung meletus itu gak kebayang pokoknya Kak ya. Gak kebayang gunung meletus kayak bulu.
lahar-lahar itu kayak bulu, itu hari kiamat. Ya, gunung meletus, ana tsunami sembarang kalir pokoknya. Ya, itu namanya hari kiamat. Ya, semoga kita semua tidak apa? Tidak menangi ya Kak ya. Tidak sampai. Ya, kita sebagai umat Islam berharap semoga tidak sampai mengetahui kiamat tersebut. Ya. Amin Allahumma amin. Oke, tadi sudah tentang pengertian hari kiamat, kemudian macam hari kiamat, ya, kiamat sugro dan kubro. Kemudian ini nama-nama hari akhir, ya. Itu ada apa aja? Yaumul kiamah sendiri. Yaumul kiamah sendiri itu apa? Kehancuran tadi, ya. Hancur semuanya. Habis yaumul kiamah apa? Ba'as, ya. Yaumul ba'as itu apa? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Kalau udah hancur, nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah, ya. Kalau udah hancur, nanti kita akan dibangkitkan, yaitu namanya yaumul ba'as. Okay? Setelah dibangkitkan, Pak, kita itu disuruh ngapain, Pak? Apa itu? Yaumul mahsyar. Kita kumpulkan neng oro-oro mahsyar, Kak, ya. Kumpulkan jalan-jalan satu. Ya, di alun-alun satu Jeparanda, ya, di oro-oro mahsyar, ya. Jadi di situ tidak ada perbedaan, ya. Semua manusia kumpul jadi satu di padang mahsyar itu. Setelah berkumpul, nanti di apa? Dihitung, ya, atau yaumul hisab, Kak. Ya, yaumul hisab. Yaumul hisab itu hari perhitungan. Amale kakak itu akan dihitung. Loh, Kak Tegar sholatnya berapa kali ini? Wah, nggak pernah sholat subuh ini misalnya. Nah, dihitung, dia tahu. Ada malaikat yang mencatat kan. Nah, itu catatan itu ada semuanya. Ya, Kak Tegar nggak pernah sholat subuh. Nah, misalkan, wah, Kak Tegar ini Jumatannya rajin sekali, Masya Allah, Alhamdulillah. Wah, kalau habis maghrib mengaji, Kak Tegar, wah, Alhamdulillah. Habis mengaji langsung belajar, menyiapkan buku pelajarannya. Oh, enggak, itu semuanya dicatat, ya. Sehingga pada yaumul hisab itu dihitung, ya. Besok akan dihitung, Kakak itu amal ibadahnya, amal semuanya, ya. Baik yang baik maupun yang buruk itu dihitung semuanya. Setelah dihitung atau dihisab, itu ada apa? Hari apa? Kalau udah dihitung, ditimbang, Kak. Namanya yaumul mizan. Oke, kalau ada namanya kok mizan itu namanya timbangan, Kak. Oke, yaumul mizan, hari pertimbangan, akan ditimbang. Yang berat itu yang baik atau yang buruk kira-kira, ya. Kalau yang baik ya wah masuk surga, kalau yang banyak itu yang buruk, ya, amalnya yang buruk itu ya masuk neraka, Jadi itu bukan berarti kalau kakak sudah meninggal itu nanti leha-leha, wah udah di kuburan, wah enak iki ning kuburan, enggak, ya. Nanti ada perjalanan selanjutnya. Perjalanan selanjutnya itu kalau kakak ini nggak menangi hari kiamat, ya, meninggalnya ini 2050. Nah, kiamatnya itu 3000. Nah, masih nunggu hari kiamat itu berapa puluh tahun tadi, ya. Jadi masih menunggu, ya, sampai hari kiamat. Jadi di kuburan itu wah lama sekali. Habis itu nanti dibangkitkan, dikumpulkan, dihitung, dihisab, habis dihisab, ditimbang. Kalau sudah ditimbang apa? Yaumul jaza. Kalau sudah ditimbang itu akan dibalas. Pembalasannya ya tadi yaumul jaza namanya, dibalas yang baik atau yang buruk. Kalau timbangannya akeh sing apik ya masuk surga. Kalau timbangannya itu yang banyak yang jelek berarti masuk neraka. Namanya yaumul jaza, pembalasan. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, paham. Untuk kelas 5. Pak Yusu ini ada beberapa soal, nanti kakak kerjakan, silakan dikeluarkan alat tulisnya. Oke. Tulis nama, nomor absen kelas. Di atas ya, nulisnya nggih.
Oke, sembari kakak mengerjakan, Pak Ezu ngajar kelas 4 ya. Pak Ezu ngajar kelas 4, ngerjainnya yang tenang, yang sungguh-sungguh. Baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang sambil nunggu yang kelas 5 ngerjain ya, yang kelas 4 ya, kita belajar tentang tumbuhan ya, tentang tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, kita akan melihat video. Silakan simak videonya baik-baik. Look at the screen. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Ayo ngerjain. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah Ayo disimak videonya. Air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan hubungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyaringan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Oke, itu ya tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama apa tadi? Akar. Akar itu untuk apa? Menyerap air. Betul sekali. Selain itu untuk menyalurkan
menyerap air. Oke, dan mineral ya. Dia yang nyerap air, nyari air ya. Fungsinya akar ya. Kemudian untuk apa lagi? Menancapkan tumbuhan ke dalam tanah biar nancep Kak, biar kuat ya. Itu fungsinya akar ya. Kemudian yang kedua batang fungsinya apa? Menyalurkan dari akar ke atas, menyalurkan nutrisi tadi ya, betul nggih? Nggih, penyalur nggih. Sebagai penyalur, selain itu apa? Tempat tumbuhnya daun dan buah. Oke. Kemudian kalau daun fungsinya untuk fotosintesis, daun fotosintesis. Kalau bunga oke, untuk berkembang biak. Kalau buah Untuk melindungi biji. oke, melindungi biji. Oke, alhamdulillah ya. Melindungi biji. Oke, hasil dari perkembangbiakan tadi ya, dari bunga tadi menghasilkan buah. Buah fungsinya untuk melindungi biji dan sebagai hasilnya tadi. Oke, sekarang Pak Ezu bagi kelompok. Kelompoknya berisi 3 orang dan 2 orang. Ini 3, ini 3, ini 2 nggih. 2 sama Kak Adi sama Kak Brina. Yang 3 ini Kak Al, Kak Albian sama Kak Wildan. Nggih. Nih. Mana? Oh ini. Silakan dikerjakan, tulis nama anggota kelompoknya, ditulis yang rapi tan. Pecinya ini yang rapi. Ya, dikerjain, tulis nama anggota. Kamar mandi. Nah, ya dikerjain. Pak Izu mengoreksi yang kelas 5 dulu, oke? Nanti Pak Izu minta kalian ada salah satu yang mempresentasikan ke depan hasil dari kerja kelompok tadi, oke? Ini bagian apa? Ini bagian apa? Fungsinya apa, oke? Oke, yang kelas 5 sudah selesai? Oke, udah selesai ya. Oke, bisa dikumpulkan. Boleh, estafet ke depan dikumpulkan. Estafet ke depan dikumpulkan. Estafet. Gambarnya siapa? Gambar apa? Yang film. Gimana kelas 5? Ada kesulitan enggak? Enggak ya, paham semua nggih? Easy, alhamdulillah. Coba ini ada soal nih. Terjadinya kehancuran sebagai akibat dari bencana alam. Kalau bencana alam tadi kiamat apa? Subro atau kiamat kecil, oke? Kemudian peristiwa hari kiamat itu diterangkan dalam surat Al-Qari'ah ya, seperti apa tadi? Laron-laron berterbangan, kemudian gunung-gunung seperti bulu tadi, oke? Kemudian tempat berkumpulnya tadi setelah dibangkitkan kemudian dikumpulkan itu namanya apa? Yaumul Mahsyar ya. Kak Tegar nggih, yaumul apa? Mahsyar itu dikumpulkan nggih. Kemudian kalau timbangan yaumul apa? Mizan nggih, yaumul mizan. Oke. Ya, ini sebagian besar ini betul ini jawabannya ya. Alhamdulillah. Ya 100 nanti. Oke. Oke, untuk kelas 5 ada pertanyaan?
Nah, oke, udah paham semuanya, nggih? Nggih, alhamdulillah. Oke, sekarang kelas 4 ya. Ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompok, nggih. Pak Karaka, silakan. Assalamualaikum Ayo diperhatikan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan teman-teman saya habis berdiskusi tentang Bagian tumbuhan dan dan fungsinya. Coba dijelaskan gambarnya. Ini apa? ini bunga, G, ini daun, G. ini buah, Terus. ini batang, ini akar. Oke, betul ya? Betul ya? Oke, betul. Kemudian yang mencocokkan ini sekarang. Coba fungsinya daun untuk apa? Untuk tempat terjadinya fotosintesis. Oh, betul? Betul, lanjut. Akar untuk? Menyerap air dan mineral dari tanah. Oke, betul? Betul. Kemudian dua untuk? Penyimpanan cadangan makanan. Betul? Kemudian? Batang? Nggih. Untuk Mengedarkan zat mineral. Iya, betul. Lanjut. Buah. Bunga. Bunga. Untuk alat berkembang biak. Berkembang biak. Betul semuanya? Tepuk tangan buat Karaka dan kelompok 2. Betul ya. Oke. Alhamdulillah kakak berarti sudah memahami ya tentang akar dan fungsinya, bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, sudah paham? Ada yang ditanyakan? Nah, oke. Alhamdulillah, boleh dikumpulkan. Itu hasil diskusinya. Sudah, oke, kelas 4, terima kasih. Ada yang ditanyakan enggak tentang bagian tumbuhan dan fungsinya? Nah, untuk kelas 5, ada yang ditanyakan tentang hari kiamat? Enggak ya, alhamdulillah kakak sudah mempelajari ya. Yang kelas 5 tentang hari kiamat, macam-macamnya, kemudian nama-nama hari ya. Tentang hari kiamat tadi ada Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan Yaumul Jaza. Kakak sudah paham. Kemudian yang kelas 4 juga sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Tadi juga sudah berdiskusi. Kalian sudah memahaminya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sampai ketemu besok pagi, kakak belajar. Oke. Kemudian soal-soalnya dikerjakan ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari Anda Izu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.